Coach Indra boleh dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Gus. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Gus. Alhamdulillah. Posisi di mana, Coach? Ini saya lagi di PSSI Jakarta. PSSI, ya. Insya Allah aman ya waktunya? Sampai jam 5? Insya Allah aman. Oke, saya buka dulu, Coach ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada sore hari ini, seperti biasa, setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5, kita mengadakan acara TWG, kepanjangannya adalah Talk with Gus. Kita mengundang bintang-bintang tamu yang memiliki inspirasi. Mudah-mudahan setelah mendengarkan acara TWG ini, Talk with Gus ini akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya berada di dalam universitas kehidupan, di mana yang menjadi mahasiswa itu tidak harus dosen yang ada di kampus, yang harus sarjana, master, ataupun doktor. Siapapun jadi dosen kita, yang tentu saja materinya bukan masalah ekonomi, bukan masalah fisika, bukan masalah biologi, tetapi yang menjadi materinya adalah nilai-nilai kehidupan. Dan hari ini yang menjadi satu kehormatan buat kita semua, di tengah kesibukan beliau, ya, mengurus sepak bolaan Indonesia dan nasional ini, beliau menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita. Waktu beliau sangat mahal, jadi sayang sekali teman-teman yang belum bisa on time dari awal, ya walaupun nanti menyusul di waktu di menit berikutnya, insya Allah yang bagi yang sudah datang, selamat sudah bergabung di acara Talk with Gus. Kita menghadirkan satu bintang tamu yang penuh inspirasi. Ya, kita sudah sangat kenal sama beliau, ya beliau sangat populer sekali. Coach Indra Safri, saya biasa akrab memanggil beliau Uda Indra karena beliau asli dari Padang, Sumatera Barat, dan sangat kental dari sisi religiositasnya, sehingga itulah yang menjadi racikan bahwa dalam bermain bola tidak hanya sekedar kemampuan skill dan teknik, tetapi juga unsur spiritual dan mental pun menjadi hal yang sangat dijunjung tinggi oleh beliau. Coach Indra, saya sapa dulu. Assalamualaikum, apa kabar Coach Indra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, Gus. Alhamdulillah, terima kasih, senang sekali. Terakhir saya ketemu di Hotel Sultan ya? Ya, waktu TC ya? Ya. Menjelang SEA Games ya? Ya, menjelang SEA Games. Ya, baik teman-teman. Inilah sosok featuring kita untuk hari ini adalah Coach Indra Safri. Saya singkat aja, CIS. CIS ini Coach Indra Safri. Jadi, kalau boleh saya istilahkan gini, Coach. You are the forgotten person but memorable. You are the forgotten person but memorable. Jadi beliau ini kalau lagi dibutuhin negara, wah dikejar-kejar. Kemana pun dikejar. Mana nih Coach Indra? Mana Coach Indra? Tapi setelah tercapai maunya, maaf, kadang-kadang seperti dibuang begitu saja. Saya juga terus terang sebagai sahabat, sebagai kakak juga. Saya merasa sebagai salah kakak saya. Waduh, saya sakit juga nih. Kok dibutuhkan, waktu dibutuhkan dikejar-kejar, tapi kok setelah sudah mencapai suatu prestasi, sepertinya, ya mohon maaf, sepertinya ada istilah kok kayaknya dibuang begitu saja. Itu kan saya sebut istilah the forgotten person but memorable. Walaupun dilupakan sebagian kecil orang, tetapi beliau sangat menjadi satu memori buat kita semua, tidak akan pernah lupa. Dan izin saya menayangkan sebuah video yang akan mengingatkan Coach Indra Safri dalam saat-saat yang penuh kenangan itu. Mari kita saksikan sama-sama, teman-teman. Kecilin. Oke. Kelihatan, Gus? Ya, silakan. Oke. Suaranya boleh dikeluarkan? Ya. Ada Kim Shin berhadapan dengan Muhammad Fatur Rahman. Kim Shin, masih Kim Shin, berbahaya, umpan pada Su, pada Huang Ican, berbahaya dengannya. Tendangan dari Indonesia sehingga menjadi juara AFF Under 19. Raffi Murdianto. Masih Ilhamuddin berhasil melakukan Mio. Ilhamuddin, ada Muklis, Epatina. Evan Dimas selalu menjadi pahlawan di saat
penting. Ini adalah hat-trick kedua Evan Dimas di kompetisi resmi. Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia ketika mencetak 3 gol ke gawang Thailand di ajang AFF usia 19 tahun. Ini adalah Ilhamuddin, Evan, kemudian Evan Dimas dengan kaki kiri. Evan Dimas. Oke, Mas Ali. Kerjasama yang sangat baik antara 3 pemain. Cukup, Mas Ali. Lakukan sudah. Kita kembali lagi. Coach Indra. Oke, sinyalnya Coach Indra. Ya, sinyalnya Coach Indra. Baik, kita menunggu masuknya kembali. Tadi sudah masuk beliau, ada kesulitan sinyal. Ya. Kita tunggu kehadiran beliau. Beliau sedang ada di PSSI hari ini. Baik, teman-teman tadi sudah menyaksikan ya sambil menunggu kehadiran beliau. Nanti tolong dikasih info, Mas Leli, kalau sudah masuk beliau. Siap. Oke. Tadi kita sama-sama menyaksikan ya tayangan ulang dari video, yaitu kejadian ketika beliau menjadi coach timnas usia di bawah 19 tahun, yang kita tahu membawa satu hasil yang sangat fenomenal dan sangat revolusioner, baru pertama dalam sejarah bagaimana kita bisa mempecundangi Korea Selatan. Kita tahu Korea Selatan salah satu kesebelasan yang sangat ditakuti di Asia, termasuk juga Jepang, tapi kita bisa kalahkan dalam skor 3-2. Ya, itu pun di gol 2 yang terakhir itu pun juga sifatnya adalah kesalahan daripada permainan dari back daripada pertahanan kesebelasan kita. 3-2 itu di mana 3 itu golnya diborong sekaligus oleh Evan Dimas. Jadi Evan Dimas menjadi sosok yang sangat populer pada saat itu, kembali ke Indonesia sebagai pahlawan kita. Terus terang kalau kita nonton kembali tayangan tadi sangat menyentuh dan sangat menggugah nasionalisme kita. Kita bangga hari itu menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga Indonesia, bisa memenangkan pertandingan melawan Korea. Ini nggak main-main. Korea Selatan bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia. Dan itu tidak lepas dengan faktor siapa di balik beliau. Ya, siapa di balik kesebelasan itu, yaitu Coach Indra Safri. Ya, saya coba cek lagi, mungkin ada kesulitan beliau dari segi saya coba kontak dulu beliau. Ya, Coach. Ya, Coach. Oh, keluar. Bisa masuk lagi? Oke, siap. Oke, baik. Ya, oke, baik. Ya, siap. Oke, makasih. Beliau bilang Wi-Fi-nya kurang bagus, ganti tools, ya, ganti alat. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Beni, ada Kang Rifai, ada Pak Amin, ada Mas Andang, Mas Beni, Mas Aji, TEK, alhamdulillah terima kasih TEK udah gabung juga. Ada Mbak Hera, Mbak Inani, Mbak Ira, ya, Mbak Irvi, wah nih Mbak Irvi BSD ya, alhamdulillah bisa gabung juga. Mbak Lilis, ya ada Mbak Rika, kemudian Mas Wahyu dan Mbak Wirda ya. Ya kita masih menunggu teman-teman yang lain dan juga menunggu masuknya Coach Indra Safri. Waktu kita nggak panjang, hanya 1 jam, kurang lebih sekitar di 60 menit, ya, sudah terpotong 10 menit, masih ada waktu 50 menit, jadi mungkin nanti tidak ada tanya-jawab. Teman-teman bisa chatting di kolom chat, ya, karena lewat chatting, nanti saya akan bacakan. Kalau seandainya nanti tidak bisa terjawab semuanya, saya akan simpan pertanyaannya, tolong jangan lupa tinggalkan nomor handphone, saya akan sampaikan pertanyaan itu ke beliau langsung. Ya. Jadi mungkin tidak semuanya bisa dijawab pertanyaan Anda, mungkin nanti hanya 1-2 pertanyaan saja yang kami pilih. Yang tidak terjawab akan kami sambungkan ke nomor beliau. Jadi kirim ke nomor saya, nanti saya kirim nomor yang bisa dijadikan sebagai source ya.
nomor untuk pertanyaan ya, untuk tanya jawab di WA. Saya udah tulis di kolom chat, bisa nanti nyampaikan ke sini. 3642. Ya, bisa dicek di chat. Dicek di chat ada nomor yang sudah saya cantumkan di situ. Silakan bagi yang merasa belum terpuaskan ya untuk bertanya, bisa bertanya melalui WhatsApp yang ada nomornya di kolom chat. Oke. Baik, kembali lagi. Kenapa saya mengundang beliau sambil menunggu kehadiran beliau? Beliau ini dulu pernah menjadi seorang pegawai di PT Pos. Bahkan sempat merintis karirnya sampai kepala cabang. Kepala cabang. Beliau SD, SMP biasa sama, kemudian SMA beliau sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi. Kemudian setelah itu beliau melamar di PT Pos dan diterima. Yang melamar cukup banyak, kalau tidak salah waktu itu ada 300-an, tapi yang bisa diterima di PT Pos cuma 2 orang. Ternyata 2 orang itulah beliau dan temannya. Setelah bekerja di PT Pos, beliau cukup pekerja keras ya, dan merintis karirnya sampai menjadi kepala cabang. Sebenarnya sejak SD pun beliau sudah aktif sebagai pemain bola. Ya. Beliau sudah aktif sebagai pemain bola, bahkan beliau masuk di PSP Padang. Ya. Persatuan Sepak Bola Padang, dia sebagai pemain utama. Kemudian jadi basic beliau sebagai pemain bola sudah ada sejak kecil. Kemudian masuk ke tim pelatihan untuk daerah. Kemudian setelah itu beliau berkiprah sebagai pelatih. Ternyata dorongan diri beliau sebagai pelatih itu jauh lebih kuat dibandingkan beliau sebagai pemain profesional. Karena tidak bisa lepas dari keinginan beliau untuk bisa membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Teman-teman, sepak bola adalah satu bentuk komunikasi negara untuk dunia. Jadi public relation ya. Jadi humas yang paling bagus untuk tingkat politik internasional itu adalah sepak bola. Bahkan dua negara yang saling berselisih atau saling bertempur atau bersitegang itu bisa clear di sepak bola. Ternyata dengan sepak bola yang tadinya bermusuhan jadi berteman. Ya. Dan kita lihat di dalam sepak bola profesional itu yang diutamakan selalu sportivitas. Ya, kecurangan, kemudian kasar, keras itu tidak dibenarkan dalam pertandingan profesional. Jadi kalau kita sudah melihat suatu pertandingan profesional, kita hampir tidak menemukan adanya suatu emosi yang sifatnya tertumpah secara personal ya. Jadi mereka benar-benar profesional. Saya ambil contoh saja misalnya macam Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, walaupun mereka itu di tackle, ya sekeras apapun dia tidak akan pernah menunjukkan kebenciannya, ya, ketidaksenangannya kepada yang men-tackle, ya. Biasa saja, karena mereka profesional, karena semua ingin bisa men-tackle striker-striker yang berbahaya supaya tidak bisa menjebolkan gawang mereka. Jadi mereka berusaha untuk men-tackle, apalagi orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ini orang-orang yang harus ya seringkali menjadi momok ya di dalam. Oke, kita sudah masuk. Coach Indra, terima kasih. Coach Indra tadi menyaksikan videonya. Terus terang saya sebagai warga negara Indonesia itu bangga dan terharu bagaimana timnas kita bisa menjadi juara di Asia ya, mengalahkan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan Korea Selatan, dan akhirnya bisa Eva Dimas itu sampai 3 gol hat-trick. Ya. Bisa cerita waktu itu bagaimana keadaannya waktu itu Coach Indra sampai kok kita bisa memenangkan timnas kita pada waktu itu? Silakan Coach Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terlambat, minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin. Kehormatan bagi saya diundang Gus ini. Pelatih sepak bola diundang ke acara Gus. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Saya kalau mau bercerita kayaknya tidak cukup 2 jam, Mas Gus. Tapi 2 hari kayaknya. Masuk aja ke pertanyaan tadi. Kenapa sih kita bisa mengalahkan Korea? Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu bahwa saya membangun tim nasional Indonesia itu mulai dari tahun 2011. Mulai dari usia 16, 17, 18, 19, terakhir kemarin U23 di SEA Games. Dalam rentang waktu
2011 dan 2020, saya sudah memberikan lebih kurang 6 trofi dan termasuk yang mengalahkan Korea itu tadi. Yeah. Saat pertandingan lawan Korea itu sebenarnya pertandingan yang sangat menentukan untuk kita lolos ke Piala Asia. Karena dengan kita menang atau draw dengan Korea waktu itu, kita otomatis sudah lolos menjadi 16 besar Asia. Itu pertandingannya dilakukan setelah saya juara AFF di Sidoarjo di Indonesia, di mana waktu itu tim nasional Indonesia setelah 26 tahun nggak pernah juara satu kali pun. Nah, dari modal itu kita menghadapi level yang lebih tinggi, yaitu kualifikasi Piala Asia untuk menuju Piala Dunia. Saat itu pertandingan kita satu grup dengan Filipina, Korea Selatan, kalau nggak salah satu lagi Laos. Pertandingan terakhir itu yang sangat menentukan. Pertandingan itu yang optimis itu cuman miss gitu. Jadi betul-betul kenapa? Karena Korea itu 12 kali juara Asia. Sementara kita tidak pernah lolos setelah berpuluh tahun nggak pernah lolos ke Piala Asia. Dan saya juga masih ingat waktu itu sebelum pertandingan itu kan ada namanya press conference. Dan ada pertanyaan dari wartawan, Coach Indra, apa strategi coach atau cara coach untuk bisa tim nasional U19 ini nggak kalah banyak? Nah, bayangkan, pesimismenya bangsa Indonesia, pesimismenya kita. Jadi hampir semua orang Indonesia pesimis seperti itu. Jadi yang saya bilang ke mereka, dan itu menjadi perdebatan para ustadz dulu, termasuk Ustadz Yusuf Mansur, itu takabur atau enggak takabur. Bisa bilang ke media waktu itu, sekarang, karena saya emosi, bukan kenapa, yang menanyakan itu wartawan Indonesia. Kalau wartawan Malaysia yang menanyakan seperti tadi, nadanya saya mungkin terima. Gitu. Tapi ini orang Indonesia sendiri bertanya, apa strategi saya supaya Indonesia nggak kalah banyak. Begitu pesimisnya gitu. Dan saya bilang ke dia, Anda semua wartawan Indonesia pergi ke hotelnya Korea, saya bilang, dan bilang ke Korea itu siap-siap dia kalah besok. Tapi waktu itu memang paginya ada di media, Indra Safri, pelatih tim nasional U19, sombong dan takabur. Ya. Saya berpikir yang sombong itu, kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru sombong. Tetapi kalau negara saya ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan Jepang, ingin mengalahkan siapapun, itu adalah sikap optimisme kalau menurut saya. Dan itu diperdebatkan kalau nggak salah di TV One waktu itu, apakah memang saya sombong atau tidak sombong. Nah, tapi selaku manusia saya, Gus, tentu saya malam itu memang nggak bisa tidur memikirkan. Kalau kalah apa yang terjadi? Iya, iya. Nah, tapi kan saya telepon waktu itu Pak Azwar Anas, yang sudah saya anggap sebagai bapak saya. Beliau memberikan penguatan ke saya. Indra, katanya, Tuhan bilang, kalau kamu ketemu lawan, ketemu musuh, jangan takut. Ya kan? Jangan pernah takut. Tapi dengan syarat, kamu harus sebut namaku banyak-banyak. Nanti Gus lengkapi ayat itu. Iya. Dan saya sampai pagi berzikir, dan saya sebut nama
Tuhan, terus saya sampai tertidur. Apa yang terjadi? Bisa dilihat sendiri, pertandingan antar Korea dengan tim nasional Indonesia, betul-betul di situ saya melihat optimisme itu adalah keyakinan. Keyakinan itulah yang diminta oleh Tuhan. Bahwa kalau kalian yakin, pasti akan terjadi. Dan sangat gampang waktu itu Indonesia mengalahkan Korea. Dan alhamdulillah. Dan hampir semua pertandingan saya yang saya lakukan setelah saya review, saya mengamini apa yang dibilang oleh Pak Profesor B.J. Habibie. Kebetulan saya 2 kali ketemu beliau. Beliau mengatakan, kesuksesan itu ditentukan oleh skill hanya 20%. Sisanya 80% adalah mental dan spiritual. Ini betul-betul setelah saya review, banyak pertandingan yang saya lakoni, apa yang dikatakan Pak Profesor Habibie itu ada benarnya. Seperti saya melakukan pertandingan lawan Korea itu. Kalau secara skill, kita kalah dengan Korea. Tetapi mental yang saya bangkitkan dan spiritual yang saya bangun di tim nasional yang setiap saya latih, itu menjadi kekuatan sendiri di dalam pertandingan-pertandingan saya. Ya, Coach Indra, bagaimana memindahkan, dari sisi Coach Indra sangat optimis, bagaimana memindahkan keyakinan optimisme Coach Indra ini kepada pemain, karena mereka masih muda-muda, masih labil, emosinya masih belum stabil. Bagaimana Coach Indra di lapangan bentuk seperti apa yang meyakinkan mereka supaya mereka punya mental optimis yang sama seperti Coach Indra? Ya, karena sepak bola itu kerja bareng. Ada orang-orang yang melakoni. Saya selalu merekrut pemain dengan parameter-parameter yang jelas, dan apa yang saya lihat tentu karena ini sepak bola, skill sepak bolanya, kemampuan taktikal dan kecerdasannya, kemampuan fisik dan mentalnya. Kalau bicara mental ya karakter moralnya gimana, karakter kinerjanya gimana. Dan semua 4 itu sekarang bisa diukur dan bisa dites, dan malahan saya di SEA Games kemarin, saya pakai juga tambahan kriteria golongan darah seseorang, menentukan untuk posisi dia yang pas di dalam satu tim. Termasuk sidik jari ya? Termasuk yang DNA sidik jari, yang kemarin juga membantu saya. Malahan waktu zaman Evan Dimas CS di 2013 itu, ahli metafisik pun saya berkomunikasi, dan termasuk yang saya pertimbangkan untuk menyusun pemain. Malahan waktu saya bermain di Sidoarjo waktu final dengan Vietnam, Gus Ali pun di Sidoarjo saya siapkan. Kiai ternama di Sidoarjo saya libatkan. Jadi antara skill dan spiritual itu harus sejalan. Dan ini terus terang karena saya menghayati sepak bola ini sebagai profesi, dan saya banyak belajar agama dari implementasi agama di sepak bola. Bagaimana sujud syukur itu bukan Muhammad Salah yang mulai, Gus, tapi saya yang mulai di Indonesia tahun 2013. Bukan orang-orang Arab yang mulai, tapi orang Indonesia yang mulai. Saat dia dapat kenikmatan gol, dia berikan sujud syukur, dan bukan memberikan buka baju dan putar-putar baju dan lari-lari, tapi dia sujud syukur. Dan saya belajar ikhlas dari sepak bola, saya belajar sabar dari sepak bola. Itu tadi, saya pernah dipecat, saya pernah disanjung, tetapi saya sabar, dan janji Allah tetap orang sabar akan dia kasihi. Dan saya lama-kelamaan sesuai dengan masanya, profesi saya makin lama makin bagus. Karena itu tadi, tidak hanya skill saya sebagai pelatih yang saya harus tambah,
tetapi mental dan spiritualnya juga harus kita tambah. Oke, Coach Indra, ada 3 hal yang saya tangkap dari poin-poin Coach Indra yang mungkin bisa diserap oleh teman-teman sebagai inspirasi. Yang pertama, jangan terpengaruh oleh cibiran, celaan, dan mungkin hinaan dari orang lain yang pesimis terhadap kita. Kita harus balas counter dengan optimisme. Karena kita tidak pernah tahu kita kalah atau menang sebelum pertandingan dimulai dan sebelum wasit meniup peluit panjang. Itu ukuran menang kalah sebelum pertandingan tidak ada. Jadi kita punya hak untuk mengatakan bawahi oleh beliau. Kemudian yang kedua, jangan lupa 2S, skill dan spiritual. Skill tetap harus dibangun, tetapi tanpa mengesampingkan spiritualitas. Karena beliau tadi mengatakan, kemampuan teknik hanya 20% menyumbangkan keberhasilan dalam sebuah pertandingan, tetapi 80% faktor mental dan spiritual. Jadi walaupun kita punya kemampuan yang di atas rata-rata skill dan teknik kita, tapi tidak didukung oleh mental dan spiritual kita, maka 80% tadi teknik dan skill itu jadi malah terbalik, tidak akan memberikan kontribusi apapun. Tapi kombinasi antara skill dan spiritual itulah yang melengkapi menjadi 100% bagi sebuah kemenangan. Kemudian yang ketiga tadi, beliau juga menyampaikan perlunya kebersamaan. Tidak bisa kita memenangkan sesuatu itu sendirian, bagaimana membangkitkan optimisme di dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi, apapun bidang usaha Anda, apakah bidang pemasaran, apakah bidang bisnis, apakah bidang karir, harus ada kebersamaan. Tidak ada one man show, tidak ada single fighter, tidak ada superman, yang ada super team. Bagaimana setiap orang dihargai dengan posisinya dan mencapai prestasi itu bersama-sama, sebagaimana spirit dalam Islam itu disebutkan berjamaah, itu akan menjadi barokah. Dan yang ketiga keempat, ini menarik sekali apa yang disampaikan beliau. Beliau justru belajar ilmu spiritual makin mantap setelah bermain bola, setelah menjadi pelatih. Kesabaran, keikhlasan makin teruji dan terbukti di situ. Ini luar biasa pelajaran-pelajarannya. Ya, singkat, padat, tetapi penuh dengan syarat, dengan makna. Selanjutnya yang kedua, Bos, menemukan. Yeah. Sepertinya ada satu cerita tersendiri yang menarik, yang perlu diangkat juga dan perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, bahwa Coach Indra menemukan Evan Dimas itu bukan sekonyong-konyong, bukan simsalabim, tapi Coach Indra turun langsung ke kampung sampai menemukan seorang anak yang ayahnya petani dan ibunya buruh cuci. Bagaimana kok Coach bisa yakin dan menemukan seorang Coach Evan Dimas dan sampai yakin bahwa dia akan menjadi pemain besar? Silakan, Coach. Ya, jadi waktu saya 2011, saya masuk ke tim nasional, itu bukan kayak sekarang. Orang nggak ada peduli tuh tim nasional usia muda waktu itu. Dan sistem kompetisi pun waktu itu nggak ada. Jadi saat 2011 itu saya disodorkan pemain, sebanyak 58 pemain dan saya latih. Dan hasilnya ya kalah di Thailand waktu itu. Dan setelah itu saya evaluasi, nyatanya pemain-pemain yang disodorkan ke saya itu adalah anak-anak Jakarta dan sekitarnya. Bisa dibayangkan Jakarta lawan negara Thailand gitu. Saya setelah itu melakukan belusukan dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin tim nasional itu menunjukkan keindonesiaannya. Keberagaman agama, keberagaman kultur, budaya, dan lain-lainnya harus ada di situ. Karena saya pelatih tim nasional Indonesia, di sana beragam orang, dan saya harus melibatkan itu. Karena menurut saya perbedaan-perbedaan kultur, perbedaan-perbedaan agama itu, kalau disatukan, itulah energi Indonesia yang sebenarnya. Dan dalam perjalanan itu saya belajar kesabaran. Mungkin kalau bagi orang pasti nggak tahan lah. Tapi saya benar-benar mungkin jalan hidup saya di sepak bola dan saya alhamdulillah diberikan kesuksesan seperti ini ya karena mungkin niat saya benar, bismillah saya benar. Bisa dibayangkan sabarnya saya 17 bulan berturut-turut saya dalam membangun tim nasional Evan Dimas itu nggak digaji. Bisa dibayangkan. Dan mohon maaf, saya hampir bubar dengan keluarga saya waktu itu. Tapi disitulah kesabaran kami, dan setelah kita sabar dan ikhlasnya, bukan ikhlas yang mengomel di koran, yang bicara ke tetangga, enggak. Saya enggak pernah bicara ke mana-mana bahwa saya enggak pernah digaji. Tetapi yaitu tadi, kalau kita sabar,
balasannya kata Tuhan lebih baik. Dan alhamdulillah apa balasannya? Saya diberikan gaji yang tertinggal itu penuh tanpa dipotong. Setelah itu untuk pertama kali saya dapat bonus. Bonusnya apa? Karena Tuhan bilang lebih baik. Untuk pertama kali saya melihat Masjidil Haram. Yang apa bonus ketiga yang diberikan Tuhan? Saya tetap melatih tim nasional U19. Kenapa tetap? Karena saya tidak pernah membuka aib PSSI bahwa saya nggak pernah gajian. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan kepelatihan saya di U19. Dan itulah momentum yang paling besar bagi saya, yaitu juara setelah Indonesia nggak pernah juara 26 tahun. Dan itu menjadi titik awal karir saya sehingga saya seperti sekarang ini. Apa dasar Coach Indra memilih Evan Dimas? Ada semacam assessment secara batinnya? Ya, jadi ada dua pertanyaan. Tadi saya lupa menjawab bagaimana memotivasi. Ya kalau bibitnya, kalau orangnya bagus, itu kita menggerakkannya jauh lebih cepat. Makanya rekrutmen pemilihan pemain itu sangat penting. Untuk bisa kita gerakkan mereka ke arah yang lebih baik, ke arah yang ingin kita inginkan. Termasuk Evan Dimas adalah pemain yang saya pikir punya profil yang sangat kurang ideal ya. Berapa kali tes di Ranggunan tidak lolos, tes untuk ikut ke pelatihan Primavera ke luar negeri nggak lolos, dan izin Allah dia bergabung dengan saya. Ada satu hal yang saya lihat bahwa Evan Dimas adalah pemain yang bertalenta. Dan dalam waktu 2 tahun saya kembangkan dan dialah menjadi rangka tim atau orang kepercayaan saya di dalam tim. Kalau lihat profilnya ya badannya ya kecil, tetapi ada hal yang saya lihat memang dia punya bakat sendiri. Dan setelah dia berkumpul dengan teman-teman lain yang ada di Indonesia, anak Papua, anak Aceh, dan disitulah saya mulai membangun selama 2 tahun. Dan apa yang saya berikan ke mereka, itu yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk saya, sepak bola bukan hanya bicara kalah dan menang. Jadi saya tidak melulu hanya melatih mereka bagaimana passing, bagaimana bisa mereka punya yang lebih baik dan kepercayaan diri yang lebih baik. Bagi saya kalau pertandingan yang sudah diperjuangkan, kekalahan yang sudah diperjuangkan, itulah kemenangan. Tetapi kalau kemenangan dicapai dengan cara-cara yang nggak benar, itulah awal kekalahan menurut saya. Itu yang saya tanamkan kepada pemain, bahwa dia itu berjuang untuk bangsanya, untuk keluarganya. Dan saya mewajibkan setiap pertandingan kepada mereka harus selalu menelpon orang tua. Wajib. Karena doa yang paling makbul itu adalah doa ibunya. Dan sampai sekarang, mau itu tim junior maupun tim senior, itu adalah hal yang saya perintahkan dan wajib dia lakukan. Ya. Kemenangan yang dicapai dengan sebuah proses yang tidak benar itu bukan kemenangan, itu sebuah kekalahan sesungguhnya ya, Coach ya. Oke. Kita akan beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, Coach. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita buka kesempatan. Tolong angkat tangannya, atau setelah angkat tangan boleh bisa dibuka mic-nya oleh moderator. Silakan. Ya, saya dulu, Amin Saragi. Amin Saragi. Oke, silakan Pak Amin, di mana posisinya? Saya dulu Jami, saya dosen Mustopo. Oke, silakan Pak Amin. Ya, saya salah satu dulu jadi pemain bola. Jadi bagus yang disampaikan oleh Pak Coach Indra tadi. Saya melihat untung dulu Coach Indra itu mendapatkan bakat-bakat yang bagus. Salah satu kelemahan kita di Indonesia ini menemukan bakat itu usia 16 tahun ke atas. Menurut saya pelajari di luar-luar negara-negara maju itu sejak usia 6-7 tahun sudah dididik. Jadi
benar-benar diikuti terus sampai 19 tahun. Untung saja waktu itu U19 itu Indra menemukan orang-orang seperti yang disebutkan tadi. Terus satu lagi masalah saya lihat itu ya, anak-anak Indonesia pada umumnya tidak terbiasa sejak kecil itu didik bagaimana mengambil keputusan dalam keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Kita nonton sepak bola Indonesia kan sering seperti itu. Iya. Di depan gawang kok gol gitu ya. Nah seharusnya bukan dia yang mencetak gol, malah dia putuskan dia sendiri, padahal ada temannya yang lebih bebas. Gitu ya. Jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita masyarakat Indonesia ke depan itu, sejak kecil itu dididik bagaimana mengambil keputusan pada waktu yang tepat. Terus satu lagi, mungkin sekarang ini sesudah Pak Jokowi jadi presiden, tidak terlihat masa depan olahragawan. Banyak orang tua Indonesia itu tidak mendorong anaknya untuk menjadi olahragawan, pemain sepak bola, karena juga masa depannya kurang bagus. Terus satu lagi mengenai pelatih asing. Pelatih asing ini saya lihat bukan salah, tapi ada salah satu hambatannya itu bahasa. Kalau Indra Coach itu, pikiran-pemikirannya itu bisa ditangkap anak-anak karena menggunakan budaya dan bahasa Indonesia. Bagaimana kalau pelatih asing itu kan dia menggunakan bahasa dia, andai kata pun punya penerjemah, belum tentu pas dengan apa yang dimaksudkan. Oke. Jadi pemikiran kita ke depan, saya kira banyak yang bisa dibudayakan, strategi-strategi yang diterapkan oleh Coach Indra itu untuk masyarakat itu. Jadi main bola itu memang cukup hanya skill, tapi spiritualnya itu harus kuat. Oke, makasih Pak Amin. Terima kasih atas input-inputnya. Jadi ada beberapa hal Coach Indra yang sudah disampaikan beliau. Pertama, bagaimana menemukan bakat itu sejak dini. Jangan sudah 16 tahun ke atas baru ketemu bakatnya. Kalau bisa dari 6-7 tahun sebagaimana di sepak bola asing. Kemudian yang kedua adalah perlunya melatih mengambil keputusan. Ada kadang-kadang sudah di depan gawang bingung mau dioper atau dia mau golkan sendiri, itu mereka bingung keputusan yang tepat. Dan terakhir soal pemain asing. Silakan ditanggapi Coach. Ya, apa yang dibilang Pak Amin, saya setuju banget. Sekarang saya ditunjuk pembinaan usia muda itu di seluruh dunia itu dibagi 3. Grassroots usia 6-12 tahun. Dan di atas itu 13-15 tahun youth formative fase. Dan di atas itu youth final fase 16-19 tahun. Itu range youth development. Kita banyak memulainya di usia-usia 13 tahun. Oleh sebab itu, ke depan kita dari usia 6, 8, 9, 10, 11, 12 sudah harus kita mulai. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir PSSI sudah memulai dan banyak SSB yang ada di Indonesia yang sudah melakukan pembinaan dari usia sedini mungkin 6, 8, 9, 10, dan 11, 12 tahun. Terus keputusan, ini yang saya rasakan, pemahaman taktikal para pemain dan metode kepelatihan juga sangat menentukan para pemain untuk mengambil keputusan. Tingkat kecerdasan pemain juga menentukan. Nah, makanya kalau saya jadi pelatih, setiap tim yang saya bangun, IQ-nya juga saya tes. Kenapa? Pemain sepak bola itu harus lebih cerdas dari semua profesi lain. Kalau misalnya hakim dia ragu-ragu mengambil keputusan, dia bisa tunda sidang dulu dan dia ke UAP dan dia tanya sana sini Profesor A, Profesor B. Dan kalau pelatih sepak bola, jangankan mau buka buku, tanya ke pelatihnya aja nggak bisa. Dia mau tendang, dia mau dribbling, mau passing, dia nggak bisa tanya-tanya. Jadi perlu di samping metode kepelatihannya yang harus holistik, ya, tapi juga tingkat kecerdasannya. Mengenai pelatih asing, ya saya setuju dengan Pak Amin. Indonesia itu akan hebat oleh orang Indonesia sendiri, dan saya yakin itu. Ya, tetapi kan kita juga hidup kan berorganisasi, ada kemauan-kemauan yang coba pelatih asing juga nggak ada salahnya. Tapi handicap yang kita hadapi, apa yang disampaikan tadi, termasuk
Yang kedua, mungkin hal-hal lain juga, tapi bagaimana dia memahami kultur Indonesia, memberikan sentuhan ke anak-anak Indonesia, itu juga pasti sangat berbeda. Pasti sangat berbeda. Oke, Coach Indra, ada pertanyaan berikutnya. Mbak Irvi. Mbak Irvi, silakan dibuka, Mas Leli. Mbak Irvi Putri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Mbak Irvi, boleh dibuka videonya, biar lebih interaktif? Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau tanya sama Coach Indra ya. Jujur saya masuk ke sini juga karena Coach Indra, karena ada Coach Indra jadi saya masuk penasaran. Coach Indra ini kan saya nyebutnya sebagai pelatih yang cukup sukses di Indonesia ya. Artinya membawahi tim yang orangnya banyak sekali, bukan hanya 11 kan. Sebetulnya ada pemain cadangan, bahkan mungkin ada 22 lebih ya pemainnya. Nah, yang saya penasaran adalah bagaimana Coach Indra membangun sebuah dream team istilahnya, ya kan, di luar parameter tadi. Kalau parameter kan jelas Coach Indra tadi kan sudah parameternya banyak. Artinya bukan tidak semua orang bisa sukses sebagai pemain bola ya, harus ada parameternya. Namun di luar parameter itu, apakah ada hal lain untuk membangun sebuah the dream team? Karena saya lihat cara Coach Indra melatih itu kan lebih banyak ke mental dan spiritual dibandingkan teknik, ya kan? Jadi teknik kan seperti tadi Gus Reza bilang hanya 20% sebetulnya mempengaruhi, mental dan spiritual kan lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi itu pertama pertanyaan saya adalah bagaimana cara membangun the dream team itu di luar parameter. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara memotivasi mereka secara tim? Ya, karena kan kita tahu namanya anak-anak masih muda, atau mungkin Coach Indra sekarang lagi membina yang lebih muda lagi bahkan, ya kan. Nah, bagaimana memotivasi mereka bukan secara personal, ya kalau personal kan memang mungkin ada yang satu lagi termotivasi, ada yang enggak. Tapi secara tim sehingga membuat mereka mempunyai satu visi yang sama, gitu loh. Bagaimana cara membangun itu? Oke, Mbak Irvi, terima kasih. Oke, ya. Silakan Coach. Ya, saya selalu setiap saya jadi pembicara di perusahaan-perusahaan bahwa filosofi permainan sepak bola itu bisa ditiru oleh semua institusi. Sebelum saya menjawab bahwa sepak bola itu ada posisi-posisi, ada 11 orang posisi. Ada striker, ada gelandang, ada kiper, ada pelatih, ada wasit, ada supporter. Itulah pelaku sepak bola yang setiap hari ada di setiap pertandingan. Kalau misalnya kiper mau jadi striker, terus pelatih mau jadi pemain, ini nggak bisa. Dari situ nanti muncul filosofi saya gitu, bahwa sepak bola itu nggak bisa sendiri, ya kan? Nggak bisa juga tuh pemain mau jadi supporter, gitu. Dia teriakin tim dia sendiri, nggak bisa. Dan kita juga harus memahami bahwa supporter itu lebih pintar dari pelatih dan pemain. Perlu persiapan untuk menghadapi situasi-situasi kayak gitu. Apa yang saya lakukan? Pertama, dalam membangun tim, saya butuh pendamping-pendamping. Saya butuh tim behind the team yang lengkap untuk bisa mencapai tujuan saya. Setiap saya bangun tim, yang saya kumpulkan pertama itu adalah tim pelatih dan official. Karena dialah yang menjadi koki dari 23 pemain sampai 30 pemain tadi. Kata-kata pertama yang saya sampaikan kepada mereka adalah di antara kita yang ber-16, karena saya punya tim behind the team itu 16 orang. Selalu. Minimal 15 atau 16 membantu saya. Tidak ada yang lebih penting. Saya nggak lebih penting dari kitman yang tukang angkat bola. Kitman tidak lebih penting dari dokter. Dokter tidak lebih penting dari dan seterusnya. Semua kita di dalam ini sama pentingnya untuk mencapai satu tujuan. Tapi ingat, saya bosnya.
Penting itu. Karena tanpa pimpinan itu nggak bisa. Nah, tetapi kata-kata saya pertama itu perlu kebersamaan, tetapi saya yang ngatur. Visinya harus sama, tujuannya harus sama, dan punya kesetiaan untuk support di situ. Hal yang sama juga saya sampaikan ke pemain. Tidak ada yang bintang di sini. Egy Maulana Fikri tidak lebih penting dari saya daripada Asnawi. Asnawi tidak lebih penting dari Evan Dimas. Semua yang ada 23 pemain ini adalah sama pentingnya. Nah, dari situ mulai kita bangun tim. Terbangunlah tim dengan rasa persaingan yang sangat ketat, tetapi benar-benar mereka satu tujuan dan nilai-nilai di luar teknis tadi masuk di dalam itu, dan lama-kelamaan muncullah namanya motivasi, muncullah namanya kebersamaan, muncullah namanya keinginan yang satu. Makanya kalau itu sudah terbangun, kita akan bisa mau melakukan apapun. Jadi itu yang saya lakukan setiap saya membangun tim. Kebersamaan itu menjadi hal yang paling penting. Saya nggak mau peduli dia dari Aceh, mau dari Papua, mau dari Padang, mau dari manapun. Yang menjadi ukuran mereka terpilih adalah prestasi, kualitas. Dan banyak memang, Gus, saya menyimpang dari pertanyaan sedikit. Orang bertanya, kenapa kok pemain tim nasional tidak ada misalnya dari Padang, tidak ada misalnya dari Pekanbaru. Karena provinsi kita itu 34. Kalau misalnya satu-satu kita kasih 34. Yang boleh dibawa itu cuma 12. Ya, tidak bisa. Dan saya juga berpikir, saya kan juga nggak pengurus haji gitu. Kalau haji kan memang harus ada kuotanya gitu. Ini kan bukan masalah kuota, gitu. Jadi masalah prestasi. Jadi itu yang saya tanamkan ke para pemain dan para ofisial. Oke, Coach Indra, poinnya adalah di hadapan tim kita menunjukkan pada mereka tidak ada yang lebih penting di mata saya, semua sama-sama penting. Tapi Anda harus tahu saya adalah bosnya. Saya akan ngatur semua dengan satu visi dan satu misi. Oke, luar biasa. Itu cara beliau membangun building dream team. Oke, yang berikutnya ada Pak Pri Antono. Pri Hartono, silakan Pak Pri, boleh dibuka. Mas Leli. Beliau lah yang juga membantu Coach Indra dalam melakukan sidik jari kemarin. Coach Indra masih ingat ini Pak Pri? Oh ya, yang SEA Games kita. Iya, betul. Silakan. Salam. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya merasa bersyukur juga dengan tentunya arahan dari Gus Reza ya. Jadi waktu itu tim 23 menjelang SEA Games di Filipina, Manila, saya berkesempatan melakukan tes tapping sidik jari tim nasnya Coach Indra ya. Dan memang saya tertegun dengan penuturan beliau bahwa 20% teknikal, 80% spiritual itu. Saya juga terus terang penggemar sepak bola Pak Coach Indra dan Bapak Ibu, ini terbukti saya mendengar Coach Indra pakai baju FC Barcelona nih, Coach Indra. Wow, mantap. Sengaja saya menghargai Coach Indra. Kalau tim bola kan saya nggak mungkin pakai baju basket begitu, Coach Indra ya. Nah, artinya gini, saya perhatikan juga dari dulu zaman Robi Darwis gitu ya sampai kemari gitu ya. Artinya saya merasa filosofi seorang pelatih itu baru ada saya dengar dari Coach Indra. Makanya saya tertegun, oh ini mungkin ya yang selama ini membuat U19 gak pernah juara 26 tahun terakhir ternyata punya filosofi ya. Nah, pertanyaan saya sederhana Coach Indra. Membangun spiritual bagaimana mungkin kita tahu dan saya juga sudah tahu persis, bahkan sempat foto bersama dengan Timnas U23 arahan Coach Indra dengan lintas budaya, terutama lintas agama ya. Mereka punya akidah dan keyakinan masing-masing. Nah, bagaimana menanamkan spiritual yang tadi 80% menurut Coach Indra, sehingga Coach Indra jelas banget mereka benar-benar menyerahkan semua upayanya itu ke Tuhan, sehingga teknikal itu 20% tadi. Itu Coach Indra. Ya, makasih Mas Pri. Silakan. Ya. Kalau cerita yang 20%, skill 80%, saya minta nanti Gus di akhir saya akan berikan contoh real coach
yang saya alami, dan ini betul-betul untuk saya. Jadi saya melakoni profesi sepak bola, saya bangga bukan karena saya dicukupi oleh Allah, bukan, tetapi karena saya mendapatkan apa pentingnya Tuhan bagi saya. Ini yang luar biasa, dan saya belajar implementasi di agama di sepak bola. Ya, terus pertanyaan Mas Pritono, Pak Pritono, ya, bagaimana membangun nilai-nilai spiritual. Ini kan teman-teman dekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi karena ini bicara tim dan bicara Indonesia, kadang-kadang banyak hal yang saya lakukan, saya hanya minta maaf ke Tuhan gitu. Contoh, hari Minggu anak-anak yang non-Muslim, saya wajibkan dia ke gereja. Kalau dia tidak ada kendaraan, saya pun bersedia mengantarkan dia ke gereja. Dan banyak polemik di situ bukan pemain saya, dan saya ingin mengantarkan dia ke tempat ibadahnya dia, dan kalau saya salah, saya mohon dimaafkan. Ya, Tuhan Maha Penyayang kok. Jadi saya tidak perlu juga menjawab ocehan-ocehan media, Indra Safri yang orang Muslim mengantarkan orang yang non-Muslim. Untuk saya, urusan itu saya hanya akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan saya perdebatkan dengan kiai manapun, dengan ustadz manapun, termasuk dengan gus-gus. Jadi mohon maaf, saya melakukan itu hanya demi keindonesiaan saya dan demi menyenangkan anak-anak saya sebagai pemain untuk dia bersama. Setelah itu terjadi, dia tahu siapa penciptanya, dia tahu siapa yang menggerakkan kakinya, dia tahu itu semua. Akhirnya apa? Kekuatan-kekuatan, kepintaran, dan lain-lain sebagainya, gampang bagi Tuhan untuk memunculkan itu. Makanya nanti di akhir, kalau memang mau ditutup, saya akan bercerita tentang bagaimana dasarnya, ya, kalau Tuhan sudah berkehendak. Mungkin itu jawabannya. Oke. Coach, kita berakhir jam 5, jadi sudah saya masuk ke situ. Langsung sesi yang yang ingin disampaikan, kita mendengarkan semua dan menyimak apa yang disampaikan Coach Indra. Silakan Coach. Ya, karena ini hampir semua saya pembicara, saya tutup ini supaya kita memang saya bukan kiai, saya bukan ustadz, Gus. Saya pakai peci pun saya jarang gitu. Tetapi saya punya keimanan yang sangat-sangat kuat dan saya tidak pernah tergoyahkan dengan itu. Pertandingan lawan Vietnam ditonton oleh 30.000 orang. Di luar ada 5.000 atau berapa ribu dan penuh. Dan kenapa orang hadir? Karena itu tadi, satu dia melihat tim nasional Indonesia itu menunjukkan keindonesiaan. Dan ada nilai-nilai lain dari sepak bola yang muncul di situ. Sujud syukur, lain-lain dan sebagainya. Pertandingan itu adalah pertandingan penting untuk saya. Itu pertandingan yang hidup mati. Kalau saya gagal, saya tidak seperti sekarang. Kalau saya berhasil, saya akan bisa banyak mempengaruhi orang untuk bisa menjadi pesepak bola lebih baik. Kenapa skill 20? Pertandingan itu 11 lawan 11, yang menyusun 11 itu saya dan asisten saya berdasarkan skill dan kemampuan saya menyusun pemain, dan pemain yang saya pilih berdasarkan skill-nya dia. Apa yang terjadi? 2 kali 45 menit, skor 1-1. Dan dasar skill saya juga, saya ingin mencuri gol di perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, saya lakukan pergantian pemain. Menurut skill saya, ini yang paling pas.
Tapi apa yang terjadi? Masih draw. Setelah itu berlanjut penalti 5-5. Saya pilih penendang penalti itu berdasarkan skill yang telah saya lihat di latihan di Stadion Jonggolo di Sidoarjo. Yandi adalah penendang terbaik saya dan 5 penendang terbaik itu. Apa yang terjadi? Evan Dimas nggak masuk, Zulfiandi nggak masuk. Masih draw skor. Dan saya dengan sombong lagi, dengan skill saya menunjuk pemain. Masih draw juga. Yang ketujuh, bayangkan, yang ketujuh saya belum juga sadar. Saya yang menunjuk lagi. Berdasarkan apa? Berdasarkan skill. Tetapi saat yang ketujuh itu masih draw, disitulah saya disadarkan bahwa ada orang yang paling penting, bukan orang, ada Tuhan yang paling penting, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah saya lupakan. Bisa dilihat di YouTube-nya, saat yang ketujuh itu draw, saya sujud syukur dan saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tuhan, maafkan saya. Tolonglah Tuhan, berikan saya siapa penendang ke-8. Saya nggak mampu lagi Tuhan. Saya ingin membahagiakan bangsa saya Tuhan. Saya tidak ingin kecewa 30.000 penonton yang ada di dalam stadion ini Tuhan. Dan terakhir, saya ingin mewujudkan doa ibu saya Tuhan. Yaitu berguna bagi keluarga dan bangsa. Tolonglah Tuhan. Apa yang terjadi coba? Yang nggak pernah masuk di latihan. Nggak pernah dalam pikiran saya, dialah penendang. Dia tunjuk tangan Ilham Udin Armain. Dia yang menendang, yang padahal secara skill dia tidak. Pasti akan masuk. Kenapa? Karena di latihan setiap menendang tidak pernah masuk. Saat dia pegang bola, di situ setan masuk saya. Masa percaya dengan orang yang di latihan tidak masuk? Disitulah saya belajar iman, kepercayaan. Kalau kita sudah betul-betul percaya kepada Allah, yakin, jangan mau bergeser 1 detik pun, 1 senti pun. Karena saya manusia, apa caranya? Saya zikir terus. Saya zikir terus supaya saya tidak bergeser hati saya. Iman saya nggak bergeser karena ini betul-betul Tuhan yang menunjuk penalti ini. Bisa dibayangkan semua teori-teori penalti dihilangkan semua. Dia taruh bola, dia mundur 2 langkah. Nggak ada teori penalti mundur 2 langkah. Saat itu juga setan berbisik. Cuma 2 langkah loh. Kalau saya terpengaruh, nggak gol itu bola. Dia jalan, nggak lari. Tapi dia jalan menendang penalti, dan dia tendang kena tiang gawang lagi. Saat kena tiang gawang pun, kalau saya berubah, nggak masuk itu bola. Tapi itulah iman saya. Saya serahkan sebulat-bulatnya bahwa ini gampanglah bagi Tuhan untuk hanya memasukkan bola ke dalam gawang. Membolak-balikkan bumi ini aja Tuhan bisa, apalagi memasukkan bola. Dan bola gol, dan untuk pertama kali Indonesia juara setelah 26 tahun tidak juara. Semua masyarakat Indonesia menangis menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kehebatan saya, dan saya mengakui juara AFF U19 bukan karya saya. Saya hanyalah pesuruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan itu semua. Sampai detik ini saya pegang itu sampai kapanpun dan tidak pernah berubah keimanan saya. Mau saya dicaci, mau saya diangkat, saya tetap hanyalah pesuruh Allah menjalankan apa-apa yang baik, apa-apa yang harus saya kerjakan sesuai dengan profesi yang ditakdirkan Allah kepada saya. Dan saya jalankan dengan penuh amanah. Apapun yang terjadi, saya selalu menyerahkan kepada Allah. Saya juara pernah dipecat, saya kalah pernah dipecat. Tapi saya menganggap yang memecat itu bukan orang, bukan manusia, tapi adalah
Allah yang berkehendak untuk supaya saya lebih baik lagi dan lebih kenal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di closing ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dosa-dosa yang kita bikin. Saya banyak dosa karena oleh sebab itu diperlukan agama di situ. Janganlah kita berpecah-pecah karena agama, tapi mari kita bersatu karena agama. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, satu lagi, Coach. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah menggerakkan seorang hamba-Mu yang bernama Indra Safri, ya Allah. Telah menguatkan keimanannya. Yang luar biasa. Ini pencerahan. Ini saya rasa bagian yang paling penting dari semua pembicaraan kita dari awal sampai akhir. Coach, saya sebagai sesama hamba Allah dengan Coach Indra, amal soleh yang dilakukan oleh Coach Indra selama masih hidup sampai saat ini luar biasa, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk bangsa dan untuk umat dalam segi spiritual. Saya ingin kita semua berdoa dan berharap pada Coach Indra, beliau bisa hidup dengan tenang, tapi wafat pun dengan tenang. Kita nggak pernah tahu Coach Indra kapan kita akan meninggal dunia, kapan. Amin. Pasti semua punya mimpi menjadi husnul khotimah. Setiap ada yang meninggal, selalu kita mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu pun juga yang saya selalu doakan kepada Allah, agar Coach Indra juga, walaupun nanti lebih dulu dipanggil oleh Allah, bisa husnul khotimah. Cuma saya merasa sayang Coach Indra, kalau seandainya amal soleh yang sudah dilakukan tidak menjadi sedekah jariyah. Tidak menjadi sedekah jariyah. Saya sesama hamba Allah ingin menyampaikan saran. Kalau seandainya memang suatu ketika ada diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Coach Indra memang sudah merencanakan untuk hidup tenang dan wafat tenang, ada satu yang bisa menyelamatkan kita di antara tiga yang terputus semua amalan adalah sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini ketika kita sudah meninggal walaupun dikubur masih terus mengalir pahala kita, dan saya pikir sedekah jariyah amal soleh beliau di bidang bola itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Alangkah baiknya juga bisa diikuti dengan kita mewakafkan dari apa yang sudah rezeki yang dititipkan Allah pada Coach Indra, bisa disisihkan sedikit untuk bisa diwakafkan kepada duafa dan anak yatim melalui lembaga Nazir yang sudah ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan Coach Indra itu akan membuat kita tenang di kubur dan insya Allah kita diwafatkan sebagai husnul khotimah. Terima kasih Coach Indra, luar biasa hari ini 1 jam yang sangat bermakna sekali. Saya mohon izin teman-teman, kalau bisa acara kita ini diposting dan di-sharing, ya. Silakan dengan bahasa teman masing-masing di Facebook, di Instagram, ataupun dimanapun, di WhatsApp, tolong sampaikan poin-poin yang penting yang tidak bisa mengikuti acara pada hari ini pun bisa mendapatkan manfaatnya, dan itu pun ilmu dan pengalamannya jadi sedekah jariyah buat beliau. Jadi tolong di-sharing kepada siapapun. Sebagai penutup, Coach Indra, kita akan foto bersama-sama. Silakan videonya boleh dibuka semua, nanti kita akan sharing di Facebook atau di yang ada ya. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Belum? 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Sip. 1, 2, 3. Ya. Coach Indra, sekali lagi. Ya, Subhanallah, terima kasih atas waktunya. 1 jam tidak terasa, tapi bagi saya ini suatu pelajaran sangat berharga. Saya sulit untuk menyimpulkan, semuanya penting dari awal sampai akhir, materinya sangat penting. Terutama di akhir, kita doakan sama-sama teman-teman semua. Insya Allah beliau hidup tenang, wafat tenang. Insya Allah kalau memang nanti dipanggil menghadap pada Allah, beliau benar-benar husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Coach Indra. Waalaikumsalam. Waktunya. Salam buat teman-teman di PSSI dan juga Timnas. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Coach Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik teman-teman, alhamdulillah acara kita sudah selesai dan mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi pelajaran yang hikmahnya sangat luar biasa buat kita semuanya, lanjutkan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kita akan kembali di sesi yang juga membawa manfaat. Kita akhiri dengan bacaan akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak.